wabarakatuh. Selamat siang saudara dan saudari sekalian. Tergantung kalian di mana nontonnya dan di mana kalian berada. Selamat datang di podcast kami, podcast PKI. Podcast Komunikasi Islam. Yeay. Jadi pada kali ini bersama saya Satrio Priwidodo dan teman saya Nuzul Furkan. Kami akan mengundang bintang tamu yang bernama Mas Fajar Ramadan. Mas Fajar, silakan. Mas. Oke, Mas. Waduh, baik-baik kali. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. Puasanya gimana, Mas? Alhamdulillah belum ada yang bolong. Ya, Alhamdulillah. bentar lagi mau buka ya, Mas. Iya. Nggak nyari takjil, Mas? Oh, enggak usah, udah ada di rumah. Udah ada, siap. nyariin. Secukupnya aja ya, Mas. Secukupnya aja. Wah, ini kan pas sekali, Mas, dalam bulan Ramadan ini kita kan dituntut sebagai umat muslim harus mencari keberkahan sebanyak-banyaknya. Iya, Nah, betul. salah satu mencari keberkahan itu adalah dengan berdakwah. Iya. Jadi, Mas, bagaimana cara kita mencari keberkahan itu sendiri dalam berdakwah gitu, Mas? Ya. Mencari keberkahan mungkin masnya bagaimana cara kita untuk menyikapi dakwah tadi ya? Dakwah Iya. tadi. Mungkin ada penguatan-penguatan dengan hadis atau dengan Iya, bisa juga. analisis kontennya yang bisa diterapkan pada zaman sekarang. Oh, kalau itu sebelum kita bahas lebih jauh lagi, kita harus pahami dulu apa itu definisi dakwah. Jadi kan dakwah itu kan artinya mengajak, menyeru kepada kebaikan. Nah, dalam dakwah itu kan sudah ada prinsip, metode dan strukturnya itu sudah ada di dalam ilmu dakwah tadi. Nah, oleh sebab itu yang Mas Furkon bilang tadi, salah satu penguatannya itu adalah hadis. Nah, kita dalam menyampaikan hadis melalui dakwah itu sudah ada kaidahnya, yaitu dengan mengikuti ilmu dakwah tadi. Jadi semisalkan ketika kita berdakwah, kita menyampaikan hadis itu, kita ikuti kaidah dakwah. Salah satunya kita melihat kondisi mad'u. Misalkan mad'u itu adalah masyarakat yang ekonominya menengah, maka kita keluarkan hadis-hadis ataupun materi itu yang sesuai dengan kondisi ekonomi mad'u tadi, begitu kira-kira. Begitu ya, Mas. Oke. Selain dari kriteria ilmu-ilmu dakwah yang Mas jelaskan tadi, ada nggak kriteria lainnya selain itu? Iya, Mas. Atau objek-objek yang harus dipenuhi dalam dakwah itu sendiri. Oh ya, kriteria. Kalau selain dari itu ada sih ya, yang utama itu sebenarnya kriteria dai-nya. Jadi dai dalam menyampaikan dakwah itu dia harus punya beberapa kalau kita bilang ya kriteria gitu. Yang pertama itu contohnya konsep diri. Jadi dai itu ketika berdakwah menyampaikan ilmu, dia harus punya konsep diri dulu. Jangan ketika ia menyampaikan ilmu dilarang pacaran, dilarang ini, dianya melakukan itu gitu. Janganlah dia ketika menyampaikan dakwah itu dakwahnya berisi tentang dilarang mencuri, rupanya dia Seorang pencuri. iya gitu, seorang koruptor misalkan, ya kan. Jadi gitu harus punya konsep diri. Jadi para mad'u pun percaya dengan dirinya. Yang kedua itu harus sabar. Ya namanya juga dai itu sama seperti guru dai itu ya kan. Dia menyampaikan ilmu. Terlebih lagi ini dalam konteks dakwah mad'unya beragam, berbeda dengan guru yang sudah jelas anak-anak. Ini ada dari usia lansia sampai anak-anak gitu. Jadi dia harus punya kesabaran ekstra. Dan yang terakhir sih menurut saya ya amanah gitu. Jadi seorang dai harus amanah, terutama dalam menyampaikan materi-materinya. Ya, Mas. Saya ingin bertanya lagi juga nih, Mas. Oh, boleh. Yang Mas jelaskan tadi kan tentang dakwah bil hikmah. Nah, Dalam konteks bil hikmah. ya tadi. betul. Di sini saya akan bertanya lagi tentang dakwah dalam konteks al-mujadalah. Bisa Mas paparkan sedikit, Mas, tentang dakwah bil mujadalah? Itu gimana, Mas? Kan mujadalah soalnya tentang berdebat gitu kan. Jadi Dakwah dalam berdebat. yang dipertanyakan itu kriterianya yang harus dipenuhi gitu dalam menyampaikan hadis tadi. Iya. Oh, kalau mujadalah kan sama-sama kita ketahui salah satu metode dakwah dengan berdebat ya. Biasanya digunakan untuk kaum intelektual atau non muslim. Ya. Jadi ya kalau untuk itu kita gunakan beberapa kriteria lain gitu. Salah satunya yang pertama yaitu kita niatkan dalam berdakwah itu, dalam menyampaikan hadis itu bukan untuk menunjukkan kepintaran kita yang pertama. Jadi kita dalam menyampaikan kebenaran tadi, menyampaikan tafsir hadis tadi, bukan untuk
menampakkan kepintaran kita, wah aku bisa gini, aku tahu ini, makanya aku sampaikan ini. Dan bukan juga untuk menyudutkan si mad'u tadi, lawan bicara kita. Kita nggak boleh begitu. Jadi ya ikhlaslah kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian yang kedua yaitu kita tidak boleh memaki atau menggunakan kata kasar kepada lawan bicara kita. Kan namanya kan debat ya, sangat rentan sekali terjadi yang namanya kata-kata kasar atau kata-kata yang tidak diinginkan. Nah iya, apalagi ini dalam menyampaikan hadis gitu, jangan sampai kita kotori hadis itu dengan selipan kata-kata kotor, sekalipun itu gimana ya, sekalipun itu tidak sengaja gitu. Dan kemudian yang terakhir nih, ini yang penting nih, saat kita dakwah mujadalah itu kan sangat sering sekali terjadi pertentangan itu dari lawan bicara kita. Misalkan kita, ini dalam konteks hadis ya, misalkan kita tampilkan hadis kepada mad'u tadi, hadisnya misalkan tentang niat, yang berbunyi dari Imam Al-Bukhari, innamal a'malu binniyat gitu, yang artinya sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap manusia akan diadili atau dihukum berdasarkan apa yang dia perbuat. Nah, kemudian si mad'u tadi nggak terima atau nggak setuju dengan alasan-alasan tertentu. Wah, ini nggak apa ini, gini-gini, mulai dari sanadnya lah atau isinya lah dia tidak setuju misalnya kan. Nah, kita bisa pakai yang namanya pendukung. Itu penting tuh dalam mujadalah. Jadi jangan hanya menggunakan satu dalil saja. Kalau kita gunakan satu dalil, usahakan dalil itu punya pendukung di belakangnya, punya backingan. Jadi kita sampaikan dalil-dalil lain, bisa dari Al-Quran, dari bukti, atau dari hadis lain. Agar bisa mencakup semuanya. Iya. Makanya dia ternyata tidak terima dengan tidak setuju dengan hadis itu, kita sampaikan hadis yang lain yang bisa mendukung. Misalkan niatul mu'minina khairum min amalin. Niatul mu'minina khairum min amalin, itu hadis dari Al-Baihaqi yang artinya niat seorang muslim itu lebih baik daripada amalnya. Kalau nggak percaya juga kita tampilkan lagi gitu. Jadi begitu caranya dalam dakwah mujadalah, dalam menyampaikan hadis tadi, agar kiranya kan yang kita lawan ini kan orang intelektual gitu. Jadi memang harus punya ilmu yang banyak gitu. Jadi begitu sajalah kira-kira. Wah, pendapat saya. Baru berapa menit dengan Mas Fajar saja sudah terisi ilmu-ilmu banyak. Apalagi hadis Baihaqi. Apa tadi Mas? Al-Baihaqi Niat. dan niat seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Bagus sekali itu. Bukan berarti terus gitu kita cuma niat aja. Iya, kita harus lakuin itu juga. salah itu. Bagus sekali dari Mas Fajar. Jadi bergunalah berapa menit kita ini yang kita habiskan untuk menonton video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mendapatkan ilmu dari apa yang kita sampaikan. Ya, terima kasih kepada Mas Fajar yang telah mengisi acara kami, Mas. Terima kasih, Mas. Telah meluangkan waktu dan kesempatan. Iya. Jarang-jarang loh. Jarang loh. Saya Ada juga Ustadz dari Lubuk Pakam. Saya juga senang bisa berada di Abai. Alhamdulillah. Perjuangan dakwah itu memang harus begitu, harus ikhlas dia. Iya, Mas. Rela menempuh jauh jaraknya apapun ya, Iya. demi menyebarkan agama Islam. Oke. Oke, sekian lah podcast kami, podcast PKI, podcast Komunikasi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang.